Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Agnita dengan NIM A1A3222078. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata, di mana tugasnya saya menganalisis dua jurnal yang berkaitan dengan kasus keperdataan. Baik, langsung saja ke jurnal pertama yang berjudul Aspek Keperdataan Perbuatan melawan hukum pada perkara pencemaran nama baik dalam era perkembangan teknologi dan informasi guna reformulasi penegakan hukum, yang ditulis oleh Aldian dan kawan-kawan pada tahun 2022. Baik, langsung saja ke isinya. Nah, di era teknologi dan informasi yang berkembang pesat, penyebaran berita atau informasi baik di media sosial maupun platform digital jadi sangat cepat dan luas. Jadi artikel ini mengamati bahwa di tengah kemudahan tersebut muncul juga informasi yang tidak benar atau bahkan bersifat fitnah atau pencemaran nama baik dengan cepat tersebar di masyarakat. Karena itu, selain pelanggaran hukum pidana, pencemaran nama baik juga dapat dilihat dari sisi hubungan antara orang yang dirugikan secara keperdataan. Nah, jurnal ini bertujuan untuk mengkaji aspek keperdataan dari tindak pencemaran nama baik, yaitu menggunakan pendekatan perbuatan melawan hukum dalam hubungan keperdataan. Contohnya pada pasal 1365 KUH Perdata sebagai alternatif atau pelengkap terhadap penegakan hukum pidana. Dengan demikian, peneliti ini juga mencoba merumuskan bagaimana penegakan hukum bisa diperbaiki agar penyelesaian kasus pencemaran nama baik tidak hanya bergantung pada sanksi pidana, tetapi juga melalui mekanisme perdata yang memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Pencemaran nama baik diuraikan sebagai tindakan yang menyerang kehormatan dan reputasi seseorang dan dapat dilakukan melalui media konvensional ataupun digital, termasuk lewat media sosial. Artikel ini menyebutkan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik memiliki dampak lebih besar karena jangkauan luas dan cepat. Artikel ini juga menegaskan bahwa pencemaran nama baik tidak hanya masuk ke ranah pidana, tetapi juga memungkinkan untuk diselesaikan melalui hukum perdata karena ada unsur kerugian dan hubungan antara orang per orang. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Maka pencemaran nama baik bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menuntut ganti rugi. Nah, artikel ini juga menggarisbawahi bahwa hukum pidana sebaiknya dianggap sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik. Artinya, sebelum masuk ke ranah pidana, ada alternatif penyelesaian melalui jalur perdata atau non-litigasi, atau misalnya mediasi, yang memungkinkan pihak yang dirugikan memperoleh ganti rugi dan pihak pelaku tetap bertanggung jawab, tetapi tanpa efek kriminalisasi yang kadang dianggap berlebihan. Nah, jurnal ini juga menyarankan agar kebijakan penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik diarahkan agar mekanisme keperdataan lebih dioptimalkan, misalnya melalui penyelesaian di luar pengadilan seperti negosiasi dan mediasi, sehingga hasilnya bukan hanya hukum bagi pelaku, tetapi juga memulihkan hak pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pencemaran nama baik dapat diselesaikan secara adil, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Nah, jadi kesimpulan dari artikel ini bahwa meskipun pencemaran nama baik memang merupakan pelanggaran hukum, seperti pelanggaran hukum termasuk pidana, tetapi kerugian yang ditimbulkan menjadikannya juga sangat cocok untuk penyelesaian melalui hukum perdata sebagai perbuatan melawan hukum. Melalui jalan keperdataan ini, korban bisa memperoleh ganti rugi dan pelaku tetap bertanggung jawab tanpa harus melalui sanksi pidana.
Penegakan hukum yang berbasis keperdataan ini diharapkan dapat menjadi alternatif yang efektif dan lebih manusiawi dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik di era teknologi dan informasi. Itu tadi analisis jurnal yang pertama. Baiklah, saya akan melanjutkan analisis jurnal kedua yang berjudul Hak Keperdataan Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya, studi kasus di Pengadilan Agama Klaten, yang ditulis oleh Rusmanto dan Purwadi, diterbitkan di Jurnal Bedah Hukum pada tahun 2019. Jurnal ini membahas bagaimana kondisi hak keperdataan anak setelah kedua orang tuanya bercerai. Dengan fokus studi kasus di Pengadilan Agama Klaten, Jawa Tengah. Jurnal ini menekankan bahwa seorang anak mempunyai hak-hak keperdataannya harus dilindungi, bukan hanya hak nafkah dan pengasuhan, tetapi juga hak keperdataan lainnya yang muncul dari hubungan orang tua anak. Mereka menunjukkan bahwa meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab orang tua atas anak tidak otomatis hilang. Contohnya kewajiban ayah untuk menafkahkan anak karena hubungan nasab serta kondisi anak yang belum mandiri. Nah, jurnal ini menggunakan penelitian pendekatan normatif empiris, yakni melihat norma hukum seperti undang-undang, KHI, Al-Quran, dan juga bagaimana norma itu diterapkan secara faktual di masyarakat atau empiris. Dari aspek normatif, penulis merujuk misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 9 yang menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan anak baik fisik, jasmani, sosial. Mereka juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang perkawinan, pasal 41B, serta ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI seperti pasal 105, pasal kasus 5 dan pasal 98 ayat 1 yang menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya hadanah dan nafkah anak minimal hingga anak dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri. Di sisi empiris, jurnal menggali data dari kasus-kasus Pengadilan Agama Klaten untuk melihat bagaimana norma tersebut diimplementasikan, misalnya siapa yang membayar nafkah, bagaimana pengasuhan diatur, dan apakah hak keperdataan anak benar-benar terpenuhi setelah perceraian kedua orang tuanya. Nah, setelah perceraian kedua orang tua, anak tetap memiliki hak keperdataan yang tidak hilang sehubungan dengan pemutusan perkawinan. Artinya, meskipun kedua orang tua sudah bercerai, kewajiban orang tua terhadap anak seperti nafkah, pengasuhan, dan lain-lain tetap berjalan. Dan juga ayah sebagai pihak yang mempunyai kewajiban utama untuk menafkahi anak sesuai norma KHI dan undang-undang tetap memiliki tanggung jawab legal terhadap anaknya meskipun terjadi perceraian. Dan juga ada tantangan dalam pelaksanaan di lapangan, misalnya mungkin terdapat hambatan praktis dalam penegakan hak, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban, atau masalah koordinasi antara pihak yang berhak mengasuh dan yang bertanggung jawab secara finansial. Dan juga jurnal ini menyoroti bahwa aspek hak keperdataan anak yang lebih luas seperti yang lebih luas bukan hanya nafkah dan pengasuhan terkadang kurang mendapatkan perhatian dalam praktik setelah perceraian, padahal secara hukum anak mempunyai hak-hak keperdataan yang harus terpenuhi. Nah, dalam analisisnya, jurnal ini juga menghubungkan antara kerangka hukum dan realitas di masyarakat. Mereka menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini sudah cukup jelas melalui undang-undang, KHI, dan ayat Al-Quran, implementasi praktisnya masih menemui kendala. Hal ini mencerminkan bahwa pemisahan perkawinan tidak otomatis menghapuskan kewajiban orang tua terhadap anak, tetapi dalam realitas pelaksanaan sering bertanggung pada kesadaran, kapasitas, dan pengawasan. Jurnal ini juga mengkritisi bahwa aspek keperdataan anak seperti pengelolaan harta, warisan, identitas hukum, perlindungan, dan eksploitasi mungkin kurang mendapat perhatian setelah perceraian dibandingkan aspek pengasuhan dan nafkah. Ini menunjukkan bahwa hak keperdataan anak perlu dipahami lebih luas oleh pihak terkait seperti orang tua, pengadilan, lembaga perlindungan anak.
Nah, kesimpulan dari jurnal ini, secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa perceraian kedua orang tua tidak otomatis membatalkan hak keperdataan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Kewajiban nafkah, pengasuhan, dan hak keperdataan lainnya tetap harus dipenuhi. Hukum normatif sudah memberikan kerangka yang jelas, namun implementasi empiris di masyarakat masih menemui hambatan. Oleh karena itu, perlindungan hak keperdataan anak pasca perceraian memerlukan upaya terpadu antara regulasi, pengadilan orang tua dan lembaga perlindungan anak agar hak anak benar-benar terpenuhi. Oke, sekian analisis jurnal saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.